Barang siapa yang terbit fajar dan di dalam mulutnya ada makanan. Barang siapa yang terbit fajar dan di dalam mulutnya ada makanan, maka hendaklah dia meludahkan makanan tersebut, mengeluarkan makanan tersebut. Kemudian dia menyempurnakan puasanya. Kalau seandainya dia menelan makanan tersebut, maka batal puasanya. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Saya jadi ingat syekh saya di S2 mengatakan, kalau seandainya ada perkataan ulama dari mazhab fikih yang 4 dan mereka bersepakat di dalam sesuatu, maka saya pribadi, kata beliau, melihat itu pendapat yang sangat kuat. Susah untuk keluar darinya. Karena tidak mungkin para ulama dari mazhab fikih yang 4 bersepakat dalam sesuatu kecuali mereka memiliki dalil yang sangat kuat. Tetapi itu pun bisa saja ada pendapat yang lebih kuat dari mazhab fikih yang 4. Tetapi susah untuk keluar kalau seandainya ada permasalahan yang disepakati oleh mazhab fikih yang 4. Karena mereka tidaklah bersepakat di dalam sebuah permasalahan kecuali mereka memiliki dalil yang sangat kuat. Taib, jadi siapa yang ketika terbit matahari atau terbit fajar kedua maksud saya, dan makanan sudah ada di mulutnya, maka hendaklah dia mengeluarkannya. Lalu dia lanjutkan puasanya. Jadi pas lagi asik-asik makan, azan. Kalau bahasa kita di sini azan. Tapi kalau bahasa ulama fikih adalah terbit fajar kedua. Karena tidak mungkin saja kita tidak mendengar azan tapi sudah terbit fajar kedua. Mungkin tidak? Mungkin tidak? Mungkin. Ya, mungkin saja sudah terbit fajar kedua tetapi kita tidak mendengar azan. Nah, kalau seandainya kita sedang makan kemudian terbit fajar kedua, maka pendapat yang dipilih, lihat saya ngajarnya tadi saya sudah jelaskan bahwa saya akan mengambil pendapat yang kita kuatkan dan kita pilih dalam pertemuan ini. Dan itu adalah pendapat yang nanti akan ada dalilnya. Tanpa harus menyebutkan permasalahan atau khilaf fikih yang terjadi di antara para ulama agar pembelajaran kita cepat. Dan ini disepakati oleh mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Baik. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu masuk waktu fajar. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah berpuasa sampai malam. Sisi pendalilan dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan makan dan minum sampai terbit fajar. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, terbit fajar yang dimaksud adalah terbit fajar yang kedua. Kemudian setelah itu Allah memerintahkan untuk menahan dari makan dan minum sampai malam. Baik. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita anna Bilalan kana yu'adzinu bilail. Bilal radhiyallahu anhu, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengumandangkan azan di malam hari, yaitu sekitar setengah jam sebelum azan subuh. Dan ini di Masjid Jami' Al-Barkah Raja TV dilakukan, Masya Allah. Ya, masjid yang dilakukan oleh Bilal. Bilal setengah jam sebelum azan subuh atau 45 menit, setengah jam biasanya, beliau azan di malam hari. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum." Yang artinya, makanlah kalian terus dan minumlah sampai mengumandangkan azan Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Sesungguhnya Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak mengumandangkan azan kecuali ketika terbit fajar yang kedua. Ini menunjukkan bahwa kalau sudah terbit fajar
maka diwajibkan untuk menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.